Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 5, kelas 2B dan 4 akuntansi akan mempresentasikan materi mengenai SKPD. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya bernama Noviani Adila, rekan saya Sania Putri Alicia, dan Dina Marina. Untuk materi pertama, tentang pengertian SKPD, akan saya jelaskan terlebih dahulu. Nah, sebelumnya kita harus tahu SKPD itu apa sih? Saya akan menjelaskan. SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan unit pemerintah di lingkungan Pemda selaku pengguna anggaran yang dapat berbentuk dinas, badan, dan kantor ataupun satuan. Setelah kita mengetahui pengertian SKPD, selanjutnya kita harus mengetahui mekanisme pengelolaan SKPD dan hubungan SKPD dengan PPKD. Pertama, kita harus mengetahui mekanisme pengelolaan SKPD. Di dalam sistem pengelolaan APBD, mengharuskan seluruh penerimaan uang oleh SKPD disetorkan ke rekening kas umum daerah, dan pengeluaran dilakukan dari rekening kas umum daerah. Walaupun SKPD telah memiliki dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA, aliran kas masuk ke pengguna anggaran yang berasal dari pendapatan daerah harus disetorkan ke kas daerah. Demikian juga untuk setiap pembayaran belanja SKPD. Uang yang digunakan adalah uang yang berasal dari kas daerah yang dibayarkan baik dengan cara pembayaran langsung atau LS oleh BUD ke pihak penerima pembayaran ataupun melalui bendahara pengeluaran SKPD dengan mekanisme uang persediaan atau tambah uang persediaan. Selanjutnya, hubungan antara SKPD dengan PPKD. Kita dapat melihat dari dua aspek. Yang pertama, aspek hubungan keuangan. Hubungan antara SKPD dan PPKD dapat dipandang sebagai hubungan antara kantor pusat dan kantor cabang. PPKD diberlakukan sebagai kantor pusat, sementara SKPD diberlakukan sebagai kantor cabang. Yang kedua, dari aspek pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Hubungan antara SKPD dan PPKD sebagai entitas yang mandiri, sehingga SKPD dan PPKD masing-masing mempunyai tanggung jawab untuk menyusun laporan keuangannya masing-masing. Selanjutnya, kita akan lanjut ke peraturan yang mengatur tentang SKPD. Akuntansi SKPD dan PPKD mengacu kepada referensi yang diterbitkan oleh Ditjen BAKD Kementerian Dalam Negeri, yaitu berdasarkan Surat Edaran Nomor 900-316-BAKD tanggal 5 April 2007 tentang pedoman sistem dan prosedur penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah, dan Surat Edaran Nomor 900-743-BAKD tanggal 4 September 2007 tentang Handbook Akuntansi Keuangan Pemerintahan Daerah serta Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Dina Marina. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang struktur anggaran SKPD. Transaksi anggaran apa saja yang akan terjadi di SKPD? Hal itu sudah tergambar di dalam anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA SKPD yang bersangkutan. Dengan adanya pembagian kewenangan yang jelas dalam hal penganggaran dan pelaksanaannya antara PPKD dan Kepala SKPD, maka tidak akan terjadi tumpang tindih atau overlap penganggaran antara PPKD dan SKPD. Penganggaran pendapatan dan belanja yang tidak dianggarkan di dalam DPA PPKD akan dianggarkan di dalam DPA SKPD. Sementara itu, penganggaran pembiayaan seluruhnya merupakan kewenangan PPKD sehingga anggaran pembiayaan tidak akan muncul di dalam DPA SKPD. Dengan demikian, struktur anggaran SKPD sebagaimana tertuang di dalam DPA SKPD terdiri dari
Pertama yaitu anggaran pendapatan asli daerah atau PAD, yang kedua anggaran belanja tidak langsung, dan yang ketiga anggaran belanja langsung. Perlu diingat bahwa tidak semua SKPD memiliki kewenangan untuk memungut PAD. Kewenangan untuk memungut PAD berupa pajak daerah berada pada SKPKD, sedangkan SKPD tertentu memiliki kewenangan untuk memungut retribusi. Baiklah, kita akan masuk pada poin berikutnya, yaitu tentang sistem dan prosedur penerimaan kas pada SKPD. Prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada PPK SKPD. Fungsi akuntansi pada PPK SKPD berdasarkan bukti transaksi penerimaan kas melakukan pencatatan ke dalam jurnal penerimaan kas disertai rekening lawan asal penerimaan kas tersebut. Adapun bukti transaksi penerimaan kas diantaranya, yang pertama yaitu Surat Tanda Bukti Pembayaran atau STBP, 2 yaitu Surat Tanda Setoran atau STS, 3 Bukti Transfer, 4 Nota Kredit, yang kelima yaitu bukti penerimaan lainnya. Adapun catatan yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPD yaitu, yang pertama yaitu buku jurnal penerimaan kas, merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat dan menggolongkan semua transaksi atau kejadian yang berhubungan dengan penerimaan kas. Yang kedua yaitu buku besar, merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk memposting semua transaksi atau kejadian selain kas dari jurnal penerimaan kas ke buku besar untuk setiap rekening aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Yang ketiga yaitu buku besar pembantu, merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat semua transaksi atau kejadian yang berisi rincian akun buku besar untuk setiap rekening yang dianggap perlu. Dari seluruh dokumen dan catatan yang telah didapat dalam prosedur penerimaan kas, maka tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh kegiatan penerimaan kas pada SKPD yaitu menghasilkan sebuah laporan, yaitu yang pertama laporan realisasi anggaran atau LRA, yang kedua yaitu neraca, dan yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya yaitu prosedur penerimaan kas oleh PPK SKPD. Yang pertama yaitu berdasarkan bukti penerimaan kas, melakukan pencatatan ke jurnal penerimaan kas. Yang kedua, secara periodik memposting jurnal ke buku besar. Yang ketiga, melakukan penutupan buku besar pada akhir periode. Dan yang keempat yaitu membuat laporan keuangan SKPD. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang sistem dan prosedur pengeluaran kas di SKPD. Sistem akuntansi pengeluaran kas merupakan sistem yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi pengeluaran kas. Penatausahaan pengeluaran kas merupakan serangkaian proses kegiatan menerima, menyimpan, menyetor, membayar, menyerahkan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang yang berada dalam pengelolaan SKPD. Dalam sistem dan prosedur pengeluaran kas di SKPD terdiri atas 2 subsistem. Pertama, subsistem akuntansi pengeluaran kas pembebanan langsung atau LS, seperti penerbitan surat penyediaan dana atau SPD, pengajuan surat permintaan pembayaran atau SPP, permintaan surat permintaan pembayaran atau SPM, penerbitan surat perintah pencairan dana atau SP2D. Yang kedua, subsistem akuntansi pengeluaran kas UP atau GU atau TU, terdiri dari penerbitan surat penyediaan dana atau SPD. Yang kedua, pengajuan surat permintaan pembayaran atau SPP. 3. Permintaan surat permintaan membayar atau SPM. 4. Penerbitan surat perintah pencairan dana atau SP2D. 5. Penggunaan dana.
6. Penanggung-jawaban penggunaan dana atau SPJ. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penerbitan surat penyediaan dana atau SPD. SPD adalah surat penyediaan dana yang dibuat oleh BUD atau Bendahara Umum Daerah dalam rangka manajemen kas daerah. SPD digunakan untuk menyediakan dana bagi tiap-tiap SKPD dalam waktu tertentu. Informasi dalam SPD menunjukkan secara jelas alokasi tiap kegiatan. SPD yang diterbitkan terdiri atas 3 lembar. Lembar pertama diterima oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD. Lembar kedua diterima oleh Bendahara Pengeluaran SKPD. Dan lembar ketiga sebagai arsip PPKD selaku BUD. Adapun pihak terkait penerbitan surat penyediaan dana SPD, yang pertama yaitu kuasa BUD. Dalam kegiatan ini, kuasa BUD mempunyai tugas yang pertama, menganalisa DPA SKPD yang ada di database. Kedua, menganalisa anggaran kas pemerintah, khususnya data per SKPD. Yang ketiga, menyiapkan draft SPD. Yang keempat, mendistribusikan SPD kepada para pengguna anggaran. Yang kedua yaitu PPKD. Dalam kegiatan ini, PPKD mempunyai tugas yang pertama, meneliti draft SPD yang diajukan oleh kuasa BUD. Kedua, melakukan otorisasi SPD. Berikut prosedur dalam penerbitan surat penyediaan dana atau SPD. Pertama, PPKD selaku BUD melakukan proses penyusutan anggaran kas pemerintah daerah dan melakukan pengesahan terhadap rancangan DPA SKPD. Kedua, PPKD selaku BUD menggunakan dokumen anggaran kas pemerintah daerah dan DPA SLPD sebagai dasar dalam proses penyiapan SPD. Ketiga, PPKD membuat dokumen SPD sejumlah 3 rangkap. Keempat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran menggunakan SPD sebagai dasar pengajuan SPP. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Sania Putri Alisya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai penerbitan surat perintah pembayaran atau SPP. Berdasarkan SPD atau dokumen lain atau yang dipersamakan dengan SPD, Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran melalui PPK SKPD. SPP memiliki 4 jenis yang terdiri dari 1. SPP uang persediaan atau SPP UP. SPP UP dipergunakan untuk mengisi uang persediaan atau UP tiap-tiap SKPD. Pengajuan SPP UP hanya dilakukan sekali dalam setahun. Selanjutnya, untuk mengisi saldo UP akan menggunakan SPP GU. Yang kedua yaitu SPP ganti uang atau SPP GU. SPP GU dipergunakan untuk mengganti UP yang sudah terpakai dan diajukan ketika UP habis. Yang ketiga yaitu SPP tambahan uang atau SPP TU. SPP TU dipergunakan hanya untuk meminta tambahan uang apabila terjadi pengeluaran yang sedemikian rupa sehingga saldo UP tidak akan cukup untuk membiayainya. Jumlah dana yang dimintakan dalam SPP TU harus dipertanggungjawabkan dan bila habis harus disetorkan kembali. Yang keempat yaitu SPP langsung atau SPP LS. SPP LS dipergunakan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga dengan jumlah yang telah ditetapkan. SPP LS dikelompokkan menjadi 3, yaitu SPP LS gaji dan tunjangan, SPP LS barang dan jasa, dan SPP LS belanja bunga, hibah, bantuan dan tak terduga, serta pengeluaran pembiayaan. Untuk SPP UP, TU, dan LS dibuat rangkap 3, di mana lembar 1 dan 2 untuk bendahara pengeluaran yang akan diteruskan ke PPK SKPD dan PPKD setelah ditandatangani oleh bendahara pengeluaran, dan lembar 3 diarsip oleh bendahara pengeluaran pembantu. Adapun prosedur penerbitan surat perintah pembayaran, yang pertama, bendahara pengeluaran mempersiapkan dokumen SPP beserta lampiran-lampirannya. 2.
Bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada PPK SKPD. 3. PPK SKPD menguji kelengkapan dan kebenaran SPP yang diajukan bendahara pengeluaran. Materi selanjutnya yaitu mengenai prosedur penerbitan surat perintah membayar atau SPM. Proses penerbitan SPM adalah tahapan penting dalam penatausahaan pengeluaran, yang merupakan tahap lanjutan dari proses pengajuan SPP. Sebagai tahap lanjutan, SPM juga dibedakan menjadi 4 sesuai dengan jenis SPP-nya, yaitu SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU, dan SPM-LS. Adapun syarat diterbitkannya SPM yaitu 1. Pengeluaran yang diminta tidak melebihi pagu anggaran yang tersedia. 2. Didukung dengan kelengkapan dokumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan waktu pelaksanaan penerbitan SPM, yaitu diterbitkan paling lambat 2 hari sejak SPP diterima dan apabila ditolak, dikembalikan paling lambat 1 hari sejak diterima SPP. SPM yang diajukan dibuat 3 rangkap, di mana lembar 1 dan 2 untuk kepala SKPD atau pengguna anggaran yang diteruskan ke PPKD dan PPK SKPD setelah ditandatangani oleh kepala SKPD atau pengguna anggaran, dan lembar ketiga diarsip oleh bendahara pengeluaran pembantu. Adapun prosedur penerbitan surat perintah membayar atau SPM, 1. PPK SKPD menerima SPP yang diajukan bendahara pengeluaran. 2. PPK SKPD mencatat SPP yang diterima ke register SPP. 3. PPK SKPD meneliti kelengkapan dokumen SPP. 4. Jika lengkap dan sah, PPK SKPD menyiapkan SPM untuk ditandatangani oleh PA atau KPA. 5. Jika dokumen tidak lengkap, maka PPK SKPD menolak untuk menerbitkan SPM dan dikembalikan kepada bendahara pengeluaran. 6. PA atau KPA menerbitkan SPM paling lambat 2 hari kerja. 7. PA atau KPA melalui PPK SKPD mengembalikan SPP paling lambat 1 hari kerja. 8. PPK SKPD mencatat penerbitan SPM ke register penerbitan SPM. 9. PPK SKPD mencatat penolakan penerbitan SPM ke register penolakan SPM. Materi selanjutnya yaitu mengenai prosedur penerbitan surat perintah pencairan dana atau SP2D. SP2D adalah surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank, yang ditunjuk setelah SPM diterima oleh BUD. SP2D adalah spesifik, artinya satu SP2D hanya dibuat untuk satu SPM saja. Waktu pelaksanaan penerbitan SP2D yaitu diterbitkan paling lambat 2 hari sejak SPM diterima, dan apabila ditolak, dikembalikan paling lambat 1 hari sejak diterima SPM. Penerbitan SP2D terdiri atas 5 lembar, yang mana lembar 1 dikirim ke bank, lembar 2 diarsip oleh bendahara pengeluaran pembantu, lembar 3 diarsip oleh fungsi akuntansi SKPKD, lembar 4 diarsip oleh fungsi akuntansi PPK SKPD, dan lembar 5 diarsip oleh PPKD. Adapun prosedur penerbitan surat perintah pencairan dana mirip dengan prosedur penerbitan SPM, yaitu 1. Kuasa BUD menerima SPM yang diajukan oleh PPK SKPD. 2. Kuasa BUD mencatat SPM yang diterima ke register SPM. 3. Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM. 4. Jika lengkap dan sah, kuasa BUD menyiapkan SP2D untuk diterbitkan. 5. Jika ditolak, maka akan dikembalikan kepada PPK SKPD untuk dilengkapi. 6. Kuasa BUD menerbitkan SP2D paling lambat 2 hari. 7. Kuasa BUD mengembalikan SPM paling lambat 1 hari. 8. Kuasa BUD mencatat penerbitan SP2D ke register penerbitan SP2D. 9. Kuasa BUD mencatat penolakan penerbitan SP2D ke register penolakan SPM. Materi selanjutnya yaitu mengenai prosedur penerbitan surat pertanggungjawaban pengeluaran atau SPJ. Bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan, ganti uang persediaan, dan tambah uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK SKPD paling lambat 10 bulan berikutnya. Bendahara pengeluaran pembantu membuat SPJ UP
TU, dan LS rangkap 3, di mana lembar 1 dan 2 bersama SPPGU lembar 1 dan 2 dikirim ke Bendahara Pengeluaran SKPD, dan lembar 3 diarsip oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu. Sedangkan pada mekanisme GU, SPJ dibuat rangkap 2, yang keduanya diserahkan ke Bendahara Pengeluaran. Adapun pihak yang terkait dalam proses penerbitan SPJ, yang pertama yaitu Bendahara Pengeluaran. Dalam kegiatan ini, Bendahara Pengeluaran memiliki tugas 1. Menguji kebenaran dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban. 2. Melakukan pencatatan bukti-bukti pembelanjaan dana dari UP atau GU atau TU dan LS pada dokumen buku pengeluaran, buku pembantu simpanan atau bank, buku pembantu pajak, buku pembantu panjar, dan buku pembantu pengeluaran per objek. 3. Melakukan rekapitulasi pengeluaran dan mencatatnya dalam SPJ yang akan diserahkan ke pengguna anggaran melalui PPK SKPD untuk disahkan. Yang kedua yaitu PPK SKPD. Dalam kegiatan ini, PPK SKPD memiliki tugas 1. Meneliti kelengkapan dokumen pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan. 2. Menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran perincian objek yang tercantum dalam ringkasan perincian objek. 3. Menghitung pengenaan PPN atau PPH atas beban pengeluaran perincian objek. 4. Menguji kebenaran sesuai dengan SPN dan SP2D yang diterbitkan periode berikutnya. 5. Meregister SPJ pengeluaran yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dalam buku register penerimaan SPJ pengeluaran. Meregister SPJ pengeluaran yang telah disahkan oleh pengguna anggaran ke dalam buku register pengesahan SPJ pengeluaran. Dan meregister SPJ pengeluaran yang telah ditolak oleh pengguna anggaran ke dalam buku register penolakan SPJ pengeluaran. Yang ketiga yaitu pengguna anggaran. Dalam kegiatan ini, pengguna anggaran memiliki tugas menyetujui atau menolak SPJ pengeluaran yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran. Selanjutnya, mari kita lihat bagan alir pengelolaan keuangan daerah di SKPD. Di sini kita akan fokus ke akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas saja. Pada bagian akuntansi penerimaan kas, PPK SKPD akan menjurnal SPJ penerimaan ke register jurnal penerimaan kas. Dan pada bagian akuntansi pengeluaran kas, PPK SKPD akan menjurnal SPJ pengeluaran dan SP2D ke register jurnal pengeluaran kas. Selanjutnya, jurnal-jurnal tersebut oleh PPK SKPD akan diposting ke register buku besar SKPD. Dan kemudian, berdasarkan buku besar SKPD, PPK SKPD membuat neraca saldo SKPD. Selanjutnya, berdasarkan neraca saldo SKPD, maka PPK SKPD akan membuat laporan keuangan SKPD, di mana laporan keuangan SKPD tersebut akan diteruskan ke pengguna anggaran untuk diotorisasi. Nantinya, pengguna anggaran akan membuat surat pernyataan dan meneruskan surat pernyataan beserta laporan keuangan SKPD tersebut ke PPKD. Nantinya, laporan keuangan SKPD tersebut akan diteruskan lagi untuk membuat laporan keuangan Pemda. Sekian materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita dihindari dari segala macam penyakit yang berbahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.